minta peluk ya mas, bentar ya, mau peluk dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman ya. Jadi di kesempatan hari ini saya sebenarnya sudah mau datang ke tempat Mas Suhaji itu kemarin, karena Mas Suhaji ini ngabarin saya bahwa ada satu permasalahan yang tengah dihadapi Mas Suhaji, dan ini mengenai masalah suro teman-teman. Jadi karena saya baru bisa kali ini, Mas Suhaji mohon maaf, ini baru bisa berkunjung ke tempat jenengan. Dan jujur kalau Mas Suhaji bilang, Mas Eko ngikutin konten saya enggak, mohon maaf sekali, jujur saya belum mengikuti dan belum tahu akar permasalahannya itu apa Mas Suhaji. Dan semalam kan Mas Suhaji juga telepon, katanya suro Didatangin orang. iya terus pergi kan. Iya. Ya jadi teman-teman, Mas Suhaji ini katanya tengah menghadapi masalah dan beliau juga sudah minta saran atau teman-teman yang lain ya, tapi katanya sih mereka masih sibuk ya. Iya. Dan jujur saya juga sebenarnya sih walaupun sudah tidak kata misi Mas Suhaji, tapi memang saya masih ada aktivitas, yaitu masih ada tanggung jawab untuk ke Mas Nurholik gitu, Mbak Holik. Jadi teman-teman sudah tahu lah, teman-teman dari subscriber saya sudah tahu. Dan mungkin untuk teman-teman subscriber saya belum tahu akar permasalahannya seperti apa. Monggo Mas Suhaji bisa diceritakan dari awal seperti apa kejadiannya. Jadi begini Mas Eko, pertama-tama ya saya ucapin terima kasih atas Mas Eko meluangkan waktu mau yang pertama silaturahmi ke rumah, yang kedua juga katanya tadi bersedia untuk membantu sebisa Mas Eko. Nah, saya ucapkan terima kasih dulu atas niat baik Mas Eko. Jadi begini Mas Eko, awal mula itu surah kan akhir-akhir ini udah baik-baik aja ya. Udah normal-normal aja ya, udah nggak ada yang perlu di video ya, kayak saya lama nggak bikin video. Iya. Nah suatu ketika apa sih surah aneh. Awal mulanya ini sore-sore lagi bikin layangan nih. Iya. Karena udah lama ya kan, temen-temen kali kangen sama surah, tak vlog bikin layangan. Nah pas lagi bikin layangan itu tahu-tahu surah itu pamitnya mau ngambil apa dulu ke dalam, contohnya malah pergi ke hutan. Iya. Lalu nah tak cariin, ketemu dalam posisi nggak sadar. Terus singkat cerita dibawa pulang. Nggak bawa pulang. Terus pulang ya, surah apa jenis normal. Enggak, belum normal. Jadi surah itu masih sakit parah. Sakit tapi yang nggak jelas. Tak tanyain dokter, itu kan temenku sini kan namanya Holis, kan dia kerja di salah satu rumah sakit ya. Jadi dia sebenarnya tahu lah apa sih penyakitnya. Katanya tensi normal, apa-apa dicari penyakit katanya nggak ada penyakitnya, tetapi lihat kondisinya kayak orang, maaf ya, kayak orang sekarang. Berarti pingsan gitu keadaannya setelah ditemukan di hutan, dibawa pulang masih pingsan. Berapa hari? Mungkin 2 hari. 2 hari. Minum aja kayak sedikit banget masuk. Terus bisa siuman, sadar itu kenapa? Pakai apa Mas Suhaji? Tahu-tahu sadar. Tahu-tahu sadar lagi. Tahu-tahu sadar sendiri. Oh gitu. Nah, terus tahu-tahu sadar sendiri. Oh enggak, belum sadar tuh Mas Eko. Jadi belum sadar. Belum sadar. Terus saya penasaran nih sebetulnya ada apa sih? Ya. Saya pergi, niatnya mau pergi ke tempat pertama kali saya menemukan surah. Ya. Waktu itu kalau nggak salah pas malam Jumat itu. Nah, saya pergi ke sendirian. sana sendirian. Saya udah, ini anak kenapa sih? Sebagai orang tua ya kan tanggung jawab, ada apa-apa dengan anak, yang saya pergi. Lalu di jalan malah dihadang Tirta Maya ya. Yang Tirta Maya datang. Yang Tirta Maya datang menghadang saya. Ini mau wujudin diri Mas Eko, bukannya wujud. Nah di situ dia bilang surah itu nggak kenapa-napa. Nah sekarang saya bingung ya, kok bisa surah nggak kenapa-napa tapi ngeliatin badannya ataupun jasadnya seperti itu gitu. Lemah. Akhirnya
Akhirnya singkat cerita yang pertamanya menceritakan semua bahwa Suro itu diambil cakranya. Oh, cakranya diambil. Jadi kekuatannya Suro, cakranya itu diambil atas kemauan Suro sendiri. Nah itu pun yang ambil yang pertamanya, makanya dia bisa cerita. Tanggal dulu mas. Benar mas. Saya mau tanya lebih dalam lagi ya. Katanya kan yang itu atas sepengetahuan, atas kehendak dari Suro sendiri. Iya. Cakra itu diambil. Berarti ada alasannya dong mas. Alasannya itu apa? Untuk apa cakra itu diambil? Apa menurut yang pertamanya, katanya dia pengen ya normal lah, dia nggak mau lagi maksudnya tahu hal-hal yang seperti itu. Jadi dia pengen seperti manusia biasa lah, tanpa mempunyai kekuatan apapun itu. Akhirnya yang pertamanya lama tuh nggak melakukan permintaan Suro, tapi Suro dengan sangat dia minta diambil. Tapi akhirnya yang pertama dengan terpaksa tanpa sepengetahuan saya dia langsung melakukannya. Yang berakibat seperti ini. Iya. Nah, yang Mas Suhaji cerita katanya Suro bikin ulah iya, itu. Tapi sebelum itu yang pertamanya bilang ini bisa sadar Mas Suhaji. Kan dulu kan si gurunya si siapa istilahnya yang pertamanya kan saya siapa itu kan katanya masih buat tasbih jujur. Iya. Nah itu disuruh makai, suruh bacain selawat, suruh apa, akhirnya Suro sadar dengan manusia biasa normal, sehat lagi. Tetapi nggak selesai sampai situ, Mas Eko. Terus ya normal, badannya normal. Suatu ketika itu apa jenis dia ngelakuin perbuatan yang menurut kotanya sih dia dijorokin, diancam, mau diperkelahi gitu. Berkelahi. Jadi ada orang mau pulang dari sawah sore-sore, tuh dihadang sama dia, dijorokin di sawah, diledekin apa. Walaupun orang itu pertamanya mikirnya ya kata dia sih stres dia indahin aja, tapi dihadang terus, diledek terus, pokoknya diledek terus lah, gitu, diledek terus. Singkat cerita dia nggak terima nih, udah pulang dia tanya-tanya tadi ada siapa sih yang di sana dekat Siar sana, dengan ciri-ciri seperti itu. Nah, ada orang yang mau tanya katanya itu anak saya. Makanya dia langsung kesini malam-malam nyari ketemu saya, dia menceritakan semua kejadian itu. Nah saya kan nggak percaya gitu aja, saya bingung ya, karena dia seolah-olah benar menjadi korban. Akhirnya dia tak suruh pulang, dia suruh kasih jawaban. Nah, akhirnya saya nanya, kan menurut keterangan Suro, dia itu nggak melakuin di waktu kejadian itu, dia lagi bersama dengan Rehan, dia juga teman-teman yang lain lagi main tayangan katanya. Iya, terus soalnya saat ketemu itu Suro kayak orang nggak punya salah, kayak nggak pernah ngelakuin ngelakuin. Ditanya pun dia nggak berani, mau nggak ngelakuin itu berani. Di situ ada saksi nggak? Saksi maksudnya? Ya. Nggak kuatnya dia itu nggak punya saksi, nggak punya bukti juga. Dari pihak yang ini ada saksi nggak? Nggak ada. Dia nggak saksi, cuma dia kan. Tapi menurut Mas Haji, gelagat Suro itu di rumah gimana? Ya biasa. Menurut gitu. Iya. Cerita tak panggil Rehan. Tanya, bener nggak kemarin kamu sama Suro main aja? Katanya enggak. Ya kan kemarin itu Pak, hari apa itu? Kan di sini ada lombaan mau 7 Agustus sepak bola. Dia itu pada nonton sepak bola. Nah, kan Suro kan saya bohong nih menurut saya. Saya dia ucapin ada Rehan, tanya aja Pak. Gitu dengan PD-nya. Padahal sendirian. Padahal dia sendirian. Ya udah saya cerita enggak itu. Nah orang itu kan datang lagi karena kita janjiin sih nanti jawabannya itu. Dia datang lagi, malah dia di perjalanan itu mengalami kecelakaan tunggal. Dan itu nuduh Suro yang lakuin. Iya. Nah itu kecelakaan itu kan ditunjukin masih kalau itu ada luka-lukanya atau berlusuk. Malam kan kerjanya harusnya malam ini nih sekarang. Dia kesini tuh nggak cerita, kayaknya udah maafin lah. Semalam kan Mas Haji telepon katanya ini saya BPKB juga
jadi jaminan dan ini dan sebagainya. Itu ceritanya gimana itu? Nah dia datang ke sini karena satu tadi ya habis jatuh, malam keduanya kesini lagi menuntut katanya itu anak mas buat siap, saya mau kesini aja udah kecelakaan lagi. Oh jadi bukan Suro yang lakuin? Ya nggak tahu. Kalau tapi dia celaka sendiri tapi dia merasa itu kayak ada motor ada yang dorong apa. Jadi ya. Jadi dia merasa itu ini semua akibat dari Suro. Ya, itu loh udah buat siang dia gitu kan. Terus dia minta jaminan. Iya, dia minta kesini, mana saya mau ketemu Suro. Mau ketemu Suro. Iya, ketemu Suro. Tapi suratnya sempat kejadian. Oh, jadi Mas Waji ini pengen kita sama-sama cari Suro. Iya, maksud saya gitu, bantu saya gitu Mas Suro. Sama bantuannya untuk mencari Suro. Soalnya kejadian itu pas saya tanya Tehan dia itu juga Suro pergi, katanya mau main tuh aku sekarang. Nah, gitu. Mas Waji kan pastinya sebelum telepon saya pastinya sudah mencari Suro kan? Sudah. Bener-bener kehilangan jejak. Nggak ada. Warga pun yang paham sama Suro nggak pernah lihat. Saya tanya, Mas biasanya di dekat Pak tuh gowakan sawah itu dia suka mancing, suka masih itu nongkrong, nggak ada. Oh yang tempat-tempat biasa ke sungai pun, ke tempatnya lancar, cariin ke sana, gitu, ya nggak ada. Jadi si yang merasa dicelakai sama Suro itu menuntut ingin ketemu Suro dan minta maaf. Ya itu aja. Gitu loh. Kalau udah minta maaf berarti yang Mas Waji bilang BPKB dan jaminan itu nanti dikembalikan. Dia cuma latih sakit hati. Tapi apa Mas Waji nggak curiga sama sekali? Siapa tahu amit-amit jalan bayi ini Mas Waji ya. Ternyata bukan Suro dan ternyata dia penipu. Ya, makanya itu saya bingung Mas. Kok satu sisi saya pengen fokus untuk mencari Suro. Terus satu sisi orang itu kalau nggak selesaiin begitu pasti dia datang terus ke sini, Mas. Saya yang pusing. Tetangga juga. Iya, saya nggak enak lah ngomongnya kencang-kencang. Kesini sendiri atau banyak warga atau banyak? Dia pertama berdua. Pertama dua, tapi dia bilang polisi, cuma saya nggak lihat. Katanya pas kesini di rokok. Itu motornya ada dua. Coba Mas mau lihat orangnya kayak apa? Aku ini buat konten soalnya. Jadi Suronya yang sampai sekarang belum pulang ini. Jadi Mas Waji sebenarnya itu saya sudah Mas Waji juga bersedia sebenarnya hari ini itu udah janjian ya nanti ke tempat Mas Waji. Tapi kan tadi Mas Waji bilang mau becar buat apa di warung dulu katanya. Ya udah saya ke tempat Mas Waji dulu gitu. Saya tangkap sendiri dulu gitu. Nah, ya ini cuma lihat orangnya aja, fotonya aja. Kalau menurut tapi masih muda ini, masih muda. Ini orang mana? Orang tangga sebelah kampung ini. Ya, terus ini kan Mas Waji selalu nyerahin BPKB juga. Saya udah bikin surat pernyataan. Sudah KTP sudah dipegang juga sama Mas Waji. KTP enggak. KTP-nya dipegang dong. Tapi insya Allah saya percaya sama Mas kalau emang dia orang benar. Gitu. Kalau hati saya emang ini murid kesalahan saya, makanya saya mau apapun. Ya takutnya kan ini tindak. Insya Allah ini kalau ini menurut saya malah nggak jadi penipuan gitu loh saya. Oh ya. Insya Allah enggak ada. Saya juga walaupun di situ saya nurut, tapi saya juga pakai akal pikiran. Oh iya. Cuma yang saya pengen saya utamain itu Suro. Nanti pada Suro ini kan orang ini untuk merekam saja warga sini iya, saya udah tanya sama RT sini juga saya ngobrol. Nanti tahu nggak Pak ini di kontak RT 9 katanya ini emang warga sana. Oh ya ada sana. Jadi nah sebelum aku ini pun saya udah pertimbangin. Oh ya syukur kan. Pasti dia soalnya dia pertama minta duit, cuma saya nggak ada. Berarti ini kalau itu tanggap udah nanti lah. Yang penting kita fokusnya saya Suro. Iya, saya gini aja Mas Waji. Memang kita itu memang sudah misi memang sudah tidak ada. Ya tinggal penyelesaian saja ini sih sebenarnya sudah selesai. Cuman kewajiban saya yang belum selesai di misi tersebut gitu loh. Ya insya Allah saya bantu cari Suro. Bahkan nanti sama Mas Dedi sekalian kita
ke titik di mana terakhir kali gini. Iya, di mana suro itu ditemukan tergeletak. Itu aja. Ya. Itu di situ dulu. Kita fokus di situ. Dan kalau bisa kita panggil Eyang Tirtamaya. Kamu menjaga dia. Ya. Eyang Tirtamaya kita panggil. Saya ada bunda. Masa saya jadi bercabang di satu suro. Lagi lagi orang itu terus. Ibu, bapak, istri. Saya mengerti surat itu. Nah, takutnya ini kalau memang ini suro yang melakukan, Mas Waji, takutnya bukan hanya dia korbannya, ada lain lagi. Nanti kalau misalkan ini video diupload nih Mas, video diupload yang kejadian Mas Waji ngasih BPKB, nanti sertifikat, nanti ada lagi orang yang seperti itu minta jaminan lagi, dan bahkan amit-amit jabal-bayi nanti ada orang yang memanfaatkan situasi ini yang tidak ada hubungannya bahkan ketemu tapi mengerti video yang Mas Waji upload, nanti malah jadi lubang tindak pidana penipuan Mas. Insya Allah Jadi ini secepatnya harus selesai. Iya, ketemu orang ini harus ngaku sih. Nah itu ya, fokus kita suro ya. Kalau itu kan pertimbangan saya kan emang anak saya akan ngasih. Nah itu pertimbangan. Ya berarti ini kan kuncinya kalau suro. mungkin dia nggak melibatkan anak saya, suruh bilang gitu enggak bang, mungkin saya nggak bisa percaya. Saya mau ada bukti dulu bang. Ini kan karena menyangkut anak saya, insya Allah anak saya nggak bohong lah. Jadi kerehan kan masih kecil, nggak pasti apa yang diomongin insya Allah masih benar gitu Mas. Yaudah, Mas Waji prepare aja, buat kita langsung menuju ke lokasi. Sebelumnya terima kasih banyak ya Mas Eko ya. Iya, sama-sama Mas. Oke teman-teman, ini Mas Waji mau prepare dulu, nanti kita akan lanjut ke tempat dimana suro ditemukan ya. Mungkin nanti kita lanjut saja di channelnya Mas Waji ya, Waji Official teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.